Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan dalam kelompok. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Anggita Ayuningtyas, lalu ada Rizka Yudhya Habsari, ada Awaliyatun Nikmah, ada Dinda Indah Nabila, Bagas Arika dan Suara, dan yang terakhir ada Adriana Islamiak. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Awal. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan tersebut diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Menurut G.R. Terry, pembuatan keputusan selalu dihubungkan dengan suatu masalah atau suatu kesulitan. Dalam artian, keputusan dan penerapannya diharapkan akan menjawab persoalan atau penyelesaian masalah. Banyak faktor yang berpengaruh kepada individu dan kelompok dalam pembuatan keputusan, diantaranya yang pertama, faktor internal. Faktor internal tersebut meliputi keadaan emosional dan fisik, persoalan karakteristik, kultural, sosial, latar belakang filosofi, pengalaman masa lalu, minat, pengetahuan, dan sikap pembuatan keputusan yang dimilikinya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal termasuk dalam kondisi dan lingkungan waktu. Suatu nilai yang berpengaruh pada semua aspek dalam pembuatan keputusan adalah pernyataan masalah. Bagaimana evaluasi itu dapat dilaksanakan. Nilai ditentukan oleh salah satu kultural, sosial, latar belakang, filosofi, sosial, dan kultural. Ada pembuatan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah yang mempunyai fungsi, yaitu fungsi pertama ada pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Faktor yang kedua ada sesuatu yang bersifat futuristik, yang artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Kemudian ada tujuan dari pembuatan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama ada tujuan yang bersifat tunggal, yaitu tujuan pembuatan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya mengangkut satu masalah yang artinya sekali diputuskan dan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Dan yang kedua, ada tujuan bersifat ganda, yaitu tujuan pembuatan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut dari salah satu masalah, yang memiliki arti bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Sekian dan terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 4, yaitu adalah yang pertama adalah model rasional. Model rasional ini adalah yaitu adalah mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil yang terbaik yang paling mungkin dicapai, sikap pengambilan keputusan serta norma-norma kebijaksanaan organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil yang terbaik yang mungkin akan dicapai. Lalu yang kedua adalah model statis fitching, yaitu adalah pengambil keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal, dengan tidak berusaha mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi. Pembuatan keputusan akan memilih solusi yang pertama yang muncul untuk memecahkan masalah, bahkan jika solusi yang lebih baik diperkirakan akan ada kemudian. Pembuatan keputusan akan menyederhanakan masalah kompleks atau hanya mengambil inti permasalahannya saja, sampai pada tingkat di mana pengambil keputusan siap menyelesaikannya. Para pengambil keputusan merasa cukup bangga dan puas apabila keputusan yang diambilnya membuahkan hasil
yang memadai, asalkan persyaratan minimal akan tetap terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah model Mixon Scanning. Scanning yang berarti adalah usaha mencari, mengumpulkan, berproses, menilai, serta menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Model ini berarti setiap kali seorang mengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu. Satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sejauh mana sebagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang terakhir adalah model heuritis. Pada hakikatnya, model ini berarti bahwa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang mengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dalam kata lain, seorang pengambil keputusan lebih mendasar keputusannya pada konsep-konsep yang telah dimilikinya, berdasarkan persepsi sendiri tentang situasi problematik yang dihadapi. Dalam praktik model ini digunakan apabila pengambil keputusan tidak tersedia kemampuan untuk melakukan pendekatan yang matematikal atau apabila mengambil keputusan tidak tersedia kesempatan untuk memanfaatkan berbagai sumber organisasional untuk melakukan pengkajian yang sifatnya kuantitatif. Terima kasih, saya lanjutkan ke presenter yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh kelompok dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu decision by expert in group, yaitu pengambilan keputusan oleh seseorang yang ahli atau memiliki keterampilan dan kompetensi tertentu yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan dan berasal dari dalam kelompok. Yang kedua ada decision by expert outside group, yaitu pengambilan keputusan oleh seorang yang ahli namun berasal dari luar kelompok. Dan yang ketiga yaitu ada arranging individual ranking or rating, yaitu pengambilan keputusan melalui perankingan atau melalui rating. Dan biasanya pada suatu kelompok sebelum pengambilan keputusan ini akan membuat sebuah perankingan dari pilihan-pilihan alternatif yang ada. Yang keempat ada random choice atau pengambilan keputusan secara acak. Keuntungan dari pengambilan keputusan ini yaitu mudah dan cepat, sedangkan kekurangannya lebih mudah menghasilkan hasil yang tidak efektif karena anggota kelompok belum membahas masalah secara menyeluruh dan menunjukkan bahwa kelompok tertentu atau kelompok tersebut tidak peduli kualitas pada keputusannya. Yang kelima ada majority rule, yaitu pengambilan keputusan melalui suara terbanyak. Pengambilan keputusan ini mempunyai keuntungan yaitu sering dianggap adil dalam pembuatan keputusan dan sangat efisien dalam menjalankan keputusan. Sedangkan kekurangannya yaitu mereka tidak mendukung pendapat mayoritas, mungkin karena merasa ditinggalkan dari prosesnya dan kelompok mungkin kehilangan kekompakan. Yang keenam ada decision by minority, yaitu pengambilan keputusan melalui kelompok minoritas. Keuntungannya yaitu bahwa keputusan yang dibuat oleh mereka yang merasa paling semangat tentang hasilnya dan membantu menghindari pemikiran kelompok dengan mengenali sudut pandang yang berlawanan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu mayoritas anggota kelompok mungkin merasa kehilangan haknya dari keputusan tersebut dan keputusan kelompok mungkin sulit untuk dilaksanakan karena mayoritas anggota kelompok tidak mendukung hasilnya. Dan yang terakhir yaitu ada decision by consensus, yaitu pengambilan keputusan melalui konsensus. Keuntungan dari pengambilan keputusan ini yaitu anggota kelompok lebih cenderung puas dengan hasilnya dan anggota kelompok cenderung berpartisipasi dalam menerapkan keputusan yang didukung oleh semua
anggota kelompok. Sedangkan untuk kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang terampil. Terima kasih. Saya akan membacakan materi tentang proses pengambilan keputusan. 1. Merumuskan atau mengidentifikasikan masalah, artinya berusaha mempersempit ruang lingkup permasalahan. 2. Mengumpulkan informasi yang relevan, memecahkan personal berarti suatu keputusan atau tindakan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan tersebut, maka perlu mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. 3. Mencari alternatif tindakan, memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu. 4. Analisis alternatif yang visibel serta alternatif yang ditetapkan harus analisis dan dievaluasi dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahannya. Hasil analisis sangat memudahkan pengambilan keputusan di dalam memilih alternatif yang terbaik. 5. Memilih alternatif yang terbaik. 6. Melaksanakan alternatif yang sudah ditetapkan dan kemudian hasilnya dievaluasi. Dan selanjutnya ada materi syarat pembuat keputusan. Mustiningsih mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembuat keputusan. Yang pertama ada pengetahuan yang cukup, yang kedua ada keterampilan yang memadai, yang ketiga ada pengalaman, dan yang keempat ada perorganisasian, yang kelima ada teknik. Dan selanjutnya ada gaya pembuat keputusan. Gaya pembuat keputusan yang pertama ada gaya direktif atau pengarahan. Orang menggunakan gaya ini umumnya memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan terhadap rasional dalam cara berpikirnya. Biasanya orang yang menggunakan cara ini cenderung efisiensi dan logis. Tipenya adalah membuat keputusan secara cepat dan memusatkan perhatian pada jangka pendek. Yang kedua ada gaya analitis. Membuat keputusan bergaya analitis cenderung jauh lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan daripada jenis direktif. Mereka pada umumnya lebih banyak menginginkan informasi yang lebih banyak sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga ada gaya konseptual. Pembuat keputusan yang menggunakan gaya ini cenderung memiliki pandangan yang luas dan akan melihat dan menggunakan banyak alternatif. Mereka cenderung memusatkan perhatian dalam jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan masalah. Yang keempat ada gaya perilaku. Pengambil keputusan yang menggunakan cara ini senang bekerja sama dengan orang lain. Mereka menaruh perhatian atas karya orang lain dan cenderung mau menerima saran dari orang lain. Mereka biasanya menggunakan rapat untuk berkomunikasi. Terima kasih. Selanjutnya ada materi yang terakhir yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ada dua alasan mengapa semua anggota kelompok harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki di setiap kelompok. Yang kedua, untuk meningkatkan komitmen anggotanya dalam melaksanakan hasil keputusan. Lalu ada efek partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada efek sikap yang paling luas dipelajari dari partisipasi adalah kepuasan kerja. Kemudian efek sikap lain yang dianggap hasilnya bisa memecahkan sebuah masalah termasuk keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Ketiga ada efek pikiran yang diusulkan untuk pemecahan masalah termasuk peningkatan penggunaan informasi dari berbagai anggota organisasi dan pemahaman karyawan yang lebih besar tentang keputusan dan organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada dampak perilaku yang diajukan dari partisipasi termasuk peningkatan produktivitas dan peningkatan efektivitas keputusan. Dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan ada modelnya. Yang pertama ada model afektif. Model ini didasarkan pada prinsip hubungan manusiawi. Yang kedua ada model kognitif, didasarkan pada prinsip pendekatan sumber daya manusia. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai pengambilan keputusan dalam kelompok.
Selanjutnya diskusi akan dilanjutkan di Elena maupun WA Group. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.